Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Selamat sore ada Bang atau Pak atau Mas nih, Bang aja. Bang Taufan yang jadi mentor kita hari ini di acara Perfect Mentor oleh The Perfecto Indonesia. Nah, nantinya sedikit saya cerita gambaran kalau acara ini itu bakal menjadi kegiatan rutin dari The Perfecto Indonesia. Jadi nanti teman-teman khususnya milenial bakal terus kita setiap 2 minggu sekali secara rutin insya Allah kita bakal berganti-ganti dari mentor-mentor baik itu terutama dari profesional baik itu komisaris misalnya kayak Bang Taufan nih, komisaris Pertamina Hulu Indonesia, direksi BUMN atau expert-expert lainnya yang akan berbagi ide, berbagi gagasan dan berbagi wawasan kepada kita semua di sini. Nah, harapannya dengan demikian kita ya generasi muda teman-teman di sini mungkin banyak yang mahasiswanya Bang Taufan ya. Nah, banyak yang mahasiswanya Bang Taufan juga ikut hadir di sini dan ya kita bisa minimal hari ini kita harus dapat info ya ilmu yang bisa kita serap dari Bang Taufan Huneman. Nah, sedikit saya perkenalkan narasumber kita hari ini. Nama lengkapnya Bang Taufan Huneman, lahir di Jakarta, kelahiran 25 Januari, umurnya saat ini 42 tahun, benar ya Bang? Wah, ini masih muda nih, kalau profesional masih di usia klimaks, usia puncak karir. Nah, harapannya teman-teman semua yang ada di sini juga bisa menjadi profesional yang mumpuni seperti Bang Taufan. Nah, beliau pernah berpengalaman menjadi advokat pro bono di LBH Jakarta, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta sama LBH Kadin. Nah, beliau juga pernah menjadi top manajemen di perusahaan swasta nasional. Beliau juga pernah menjadi board of commissioner di perusahaan patungan joint venture asing dari Indonesia. Nah, di sini sebelumnya saya kasih gambaran ke teman-teman semua kalau selama 15-20 menit nantinya Bang Taufan akan berbagi ide dan gagasannya soal tema kita meneladani kepemimpinan para pahlawan. Dan kebetulan mungkin sebelum kita melanjut acara kita mohon kita untuk para pahlawan kita, kebetulan hari ini juga 10 November memperingati Hari Pahlawan Nasional. Semoga arwah para pahlawan mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Mohon kita untuk 1 menit, saya persilakan. Oke, cukup ya. Nah, saya langsung saja mungkin supaya kita nggak lama-lama Bang Taufan bisa nyampein. Kali ini beliau akan nyampein penyampaian secara langsung. Tidak mungkin teman-teman nanti kalau misalnya selama penyampaian ke depan ingin bertanya atau ingin menyampaikan apa sih yang masih dianggap sebagai wah ini belum dimengerti dari penyampaian yang disampaikan, silakan bertanya melalui fitur chat Zoom yang tersedia ya. Nah, nanti operator akan melihat dan memilih untuk pertanyaan seperti apa yang dan ditanyakan langsung. Karena kita mungkin supaya efisiensi dan efektif antara peserta dan narasumber. Nah, selain itu sebelumnya juga saya kasih tahu kalau dalam acara ini akan ada e-sertifikat bagi seluruh peserta. Nah, nanti di akhir acara, teman-teman, kita minta untuk kita akan share link registrasi untuk pendataan sertifikat. Jadi mohon dimasukkan nama lengkap dan emailnya. Nanti teman-teman akan mendapatkan email untuk mendownload e-sertifikat yang telah disediakan oleh panitia. Oke? Mungkin dari saya cukup sekian. Kita persilakan waktu dan tempat kepada Bang Taufan. Ya, terima kasih Bung Al-Mufarid. Terima kasih kawan-kawan, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih untuk partisipasinya kita webinar hari ini.
tentu tema yang hari 10 November atau Hari Pahlawan kita adalah pahlawan sepanjang masa. Menarik untuk melihat perjuangan para pahlawan kita, yang tentu kita sama-sama tahu bahwa ada sisi patriotismenya, ada sisi spirit dari para pahlawan. Lalu kemudian pertanyaannya, apa relevansinya buat kita yang hidup di generasi masa kini? Sebelum bisa tahu bahwa apa yang perlu kita lakukan atau pelajaran apa yang bisa kita ambil relevansinya daripada perjuangan para pahlawan, maka saya membuat satu mapping peristiwa. Ya. Dan ini bermanfaat juga buat kita. Mapping peristiwa yang pertama adalah bagaimana munculnya kepahlawanan. Ya. Saya mau mapping yang pertama adalah kerajaan dan raja-raja yang ada di Nusantara. Ya. Raja-raja yang ada di Nusantara, ya, pada dasarnya adalah hidup dengan satu tata nilai yang mereka sudah membiasakan diri, ada gotong royong, ada kekeluargaan, ada tempo saliro, ada kalau kita lihat dari bermacam peninggalan sejarah, di situ ada penghormatan terhadap perbedaan agama. Ya. Sampai kemudian tiba satu situasi di mana Kamar Dagang Belanda melakukan perdagangan atau trading. Ya. Kemudian raja-raja tidak menolak kehadiran satu badan usaha kerajaan Belanda yang bernama VOC untuk melakukan perdagangan. Karena pada dasarnya ada satu spirit dari para raja dan kerajaan untuk melakukan perdagangan secara fair. Ya. Terus kemudian raja-raja bertindak independen, dia bisa menentukan sendiri, ya, dan dia melakukan satu transaksi perdagangan dengan bangsa luar, dalam hal ini VOC, ataupun dengan bangsa-bangsa lain, ada Portugis, ada Spanyol. Ya, yang sebelum lahirnya VOC melakukan juga perdagangan dengan Persia, Gujarat, yang kita tahu. Ya. Nah, tapi faktanya kemudian adalah bahwa perdagangan itu sangat tidak fair yang dilakukan oleh VOC. Kedua, VOC melakukan monopoli harga. Ya, jadi perdagangan termasuk juga komoditas di monopoli. Kemudian yang paling puncak atau klimaksnya itu adalah VOC atau Kamar Dagang Hindia Belanda melakukan intervensi suksesi. Ya, kita bisa tahu betapa kolonialis juga melakukan strategi orientalisme ya, dengan stok pokoknya untuk melemahkan kerajaan di daerah Pasai dan daerah Tiro ya, di mana di Aceh. Kemudian juga melakukan adu domba, politik adu domba. Ini bisa kita lihat antara golongan adat dengan golongan agama yang kemudian diadu di Sumatera Barat, ya, ataupun satu raja dengan raja lain, tujuannya untuk melakukan pelemahan. Nah, sebenarnya muncul sisi kepahlawanan di situ. Kita tahu di situ ada Cut Nyadin, ada Tengku Ditiro, ada Tuanku Imam Bonjol, kemudian ada Sultan Agung, Sultan Ageng Tirtayasa, ada Hasanuddin, ada Sultan Hasanuddin, ada Patimura. Ya, mereka menentang satu perdagangan yang tidak fair. Ya, perdagangan yang memonopoli bahkan memaksakan, bahkan harganya ditentukan. Yang kedua, raja-raja mengambil inisiatif lepas dan melawan suksesi. Kita bisa lihat munculnya Pangeran Diponegoro, perlawanannya dari tahun 1825 sampai dengan 1830 itu cukup memberikan satu dampak yang luar biasa yang dikenal dengan Perang Jawa. Perang Jawa ini memungkinkan bibit-bibit munculnya nasionalisme baru yang kemudian akan diperkuat dengan hadirnya politik etis. Nah, memang perlawanannya masih bersifat lokal, ya, terhubung, tetapi spirit perlawanannya mulai muncul karena ada satu sisi yang dianggap tidak fair dalam perdagangan dan monopoli dan juga suksesi yang dikontrol. Nah, yang kedua saya mau mapping yaitu politik etis. Politik etis ini adalah politik kolonialis yang memberikan kesempatan kepada bangsa Indonesia waktu itu bernama Hindia Belanda untuk bisa mengenyam pendidikan dan juga fasilitas pendidikan yang diberikan oleh kolonialis. Nah, dalam periode ini kemudian muncul adanya kesadaran berorganisasi. Ya, kita bisa tahu ada munculnya Serikat Islam yang dimotori oleh H.S. Cokroaminoto, kemudian ada Budi Utomo, ya, kemudian ada Rohana Kudus yang kemudian muncul
menjadi jurnalisme perempuan pertama di Sumatera Barat. Barat. Kemudian juga ada emansipasi Dewi Sartika di Jawa Barat, dan juga ada Aceh Kartini, kemudian ada Rasuna Said. Ya. Ada muncul kesadaran berorganisasi. Ya. Kemudian problem utama daripada bangsa Indonesia sudah bisa di-mapping, sudah bisa dianalisis oleh para anak-anak muda yang melakukan kesadaran organisasi, yaitu kebodohan. Kebodohan akibat rendahnya budaya intelektualitas. Karena memang kunci daripada penjajahan adalah bagaimana bangsa yang dijajah tidak boleh cerdas. Makanya bisa bayangin nggak, bangsa Indonesia baru menerima pendidikan itu di akhir abad 18 atau awal abad 19. Ya, 1890-an, 1905 ya, itu baru ada pendidikan. Ya, kemudian mulai ada kesadaran munculnya persatuan. Kita bisa lihat ada Kongres Pemuda, Kongres Pemuda pertama, kedua, ya, pada tanggal 27 Oktober sampai dengan 28 Oktober 1928 di Kongres Pemuda kedua, mulai ada kesadaran dipelopori oleh seorang anak muda yang bernama Muhammad Yamin. Mulai ada kesadaran untuk berbangsa, berbahasa Indonesia, dan juga mempunyai tanah air. Jadi Hindia Belanda yang kemudian adalah satu wilayah kolonialis, mulai dicita-citakan untuk menjadi tanah airnya. Ya. Dan itu muncul kesadaran dari lokal menjadi kesadaran bersama. Ya, maka ada Jong Batak di situ, ada Jong Celebes itu Sulawesi, kemudian juga Jong Java, ya, muncul mereka semua. Batak Bons, segala macam muncul. Ya, kemudian mulai memfokuskan pada perjuangan kemerdekaan. Jadi kemerdekaan itu pada tahun 1928 sudah menjadi satu imajinasinya anak muda kita itu. Jadi anak muda ketika tahun 1928 sudah berimajinasi membentuk satu negara yang berbahasa Indonesia, yang bertumpah darah Indonesia. Bayangkan anak muda ini. Kalau kita lihat umurnya itu kata-kata 20 tahun, Muhammad Yamin 20 tahun, 21 tahun, 22 tahun. Dia sudah berimajinasi bagaimana Indonesia harus merdeka dan terbentuk. Nah, yang ketiga saya mau mapping adalah jelang kemerdekaan dan pasca kemerdekaan. Ya. Jelang kemerdekaan kita kenal ada anak-anak menteng, ya, atau anak-anak menteng 28. Ya. Itu adalah anak-anak muda yang ingin segera ya, Indonesia harus merdeka. Dia ngambil inisiatif, bahkan ya, sungkan-sungkan, ya, kalau istilahnya itu menculik Soekarno dan Bung Hatta. Kalau saya bilang mengamankan dan meyakinkan Bung Karno bahwa inilah waktunya mengambil kesempatan merdeka. Lalu kalau kita lihat sebelum kemerdekaan ya, ada satu badan yang disebut BPUPKI dan PPKI. Di situ juga ada konsensus atau diskursus menuju konsensus. Bagaimana ada perdebatan Supomo, ada perdebatan Muhammad Yamin, ada perdebatan Bung Karno, ada Ki Bagus Hadikusumo, ada Suroso, ada Wahid Hasim, ada Maramis, ya. Itu mereka berdebat, berdiskusi, berdialog tentang apa yang menjadi cita-cita Indonesia merdeka, bentuk negaranya seperti apa, benderanya seperti apa, ya, kemudian bahasanya seperti apa, ya. Itu juga mereka melakukan itu. Bahkan pasca kemerdekaan kita tahu bahwa di dalam pasca kemerdekaan sejarah mencatat bahwa sekutu kembali datang dan mereka mempertahankan kemerdekaan. Nah, dari 3 mapping ini kemudian saya coba merangkum 3 mapping situasi yang berkorelasi dengan kepemimpinan. Yang pertama, lahirnya kepemimpinan melalui beragam peristiwa serta situasional yang harus diambil. Nah, prototipe para pahlawan Indonesia yakni kepemimpinan berbasis kreativitas. Mereka kreativitas. H.S. Cokroaminoto membentuk Serikat Islam itu dengan satu kreativitas. Kiai Haji Ahmad Dahlan ketika mendirikan Muhammadiyah dengan satu kreativitas. Kemudian para ulama-ulama, ya, Aswaja, Al-Sunnah wal Jamaah, mereka berhimpun membuat Nahdlatul Ulama dengan satu kreativitas. Bahkan Kongres Pemuda Indonesia tahun 1927 dan tahun 1928 itu satu kreativitas. Ya, bahkan ketika anak-anak menteng ini mengamankan Soekarno dan meyakinkan bahwa perlunya sebuah kemerdekaan itu adalah kreativitas. Adanya kreativitas, ya,
Ya, kreativitas yang kemudian ya juga memperkuat rasa nasionalisme. Jadi ada kreativitas yang memperkuat rasa nasionalisme dan berwatak moralitas religius. Jadi saya mengambil 3, kreativitas, nasionalisme, dan juga punya moral. Nah, kalau kita lihat ya betapa mereka membangun kepentingan nasionalnya di atas kepentingan pribadi. Kita tahu bagaimana Haji Abu Salim itu dengan tergopoh-gopoh, dengan uang yang pas-pasan, dia harus melakukan misi diplomatik. Ya. Jadi kreativitas melahirkan strategi pencapaian. Jadi kreativitas melahirkan strategi pencapaian. Ya. Nasionalisme ya, itu menjadi satu dasar spirit daripada visi misi dalam bertindak. Lalu ada moralitas yang berbasis etika agama, sekaligus nilai-nilai yang terkandung dalam misi. Jadi 3 ini, yang pertama nasionalisme, spirit visi dan misi dalam bertindak di situ. Ya, bahwa kepentingan nasional itu lebih utama daripada kepentingan pribadi, mereka lakukan itu. Yang kedua, mereka bertindak dengan etika moral religius agama. Bahkan perdebatan antara Ki Bagus Hadikusumo, kemudian Wahid Hasim, dan perdebatan dengan A. Maramis, itu dalam suasana saling menghormati dan menjaga perbedaan keyakinan. Ya. Kemudian kreativitas melahirkan strategi pencapaian. Jadi lahirnya kepemimpinan ya, dalam 3 mapping tadi yang saya sampaikan adalah kepemimpinan yang relevansi di zaman sekarang adalah kepemimpinan yang berkreativitas. Yang kedua, kepemimpinan tentu dengan dasar dan rasa nasionalisme. Yang ketiga, kita harus punya moral. Moral itu penting. Yang kedua, lahirnya satu model pola kepemimpinan. Kalau tadi itu lahirnya kepemimpinan. Lahirnya kepemimpinan dari situasi yang seperti itu, yang dia akhirnya merespon dengan kreativitas, nasionalisme, dan moralitas. Karena di zaman itu dan zaman sekarang, 3 hal ini menjadi penting. Lalu lahirnya suatu model pola kepemimpinan. Ya. Saya melihat bahwa kemerdekaan bukan upaya satu golongan, bahwa kemerdekaan bukan upaya satu etnisitas tertentu, tapi adalah bersama-sama atau kolektif. Itu yang kemudian tercermin dalam diskusi para founding father ketika ada di BPUPKI. Mereka menolak individualis. Mereka memilih kekeluargaan atau kekeluargaan. Jadi kepemimpinan atau pola kepemimpinan adalah kolektif, ya, bersama-sama, gotong royong dan kekeluargaan. Di situasi pandemik seperti ini justru diperlukan kepemimpinan atau diperlukan satu tindakan kekeluargaan dan gotong royong untuk sama-sama. Ya. Jangan kita berpikiran bahwa ini tugas negara, tapi kita harus bersama-sama. Yang kedua, mengutamakan kepentingan cita-cita bangsa, negara, daripada pribadi. Ini sikap mulia. Ini yang disebut dengan asketis. Ya. Itu adalah spirit mencintai bangsa dan negara. Kalau kita mempunyai rasa ya, cinta kepada negara, maka kita akan memberikan yang terbaik buat bangsa ini. Kita akan memberikan satu memaksimalkan potensi kita untuk mencapai klimaksnya. Sehingga dengan memaksimalkan potensi kita menjadi produktif, kita melahirkan ide-ide, dan kita bermanfaat. Kita tidak lagi menjadi beban negara, tapi kita meringankan negara. Makanya saya pengen kawan-kawan anak-anak muda yang berpikiran menjadi pekerja, tapi harus berpikiran menjadi seorang entrepreneur atau wira swasta. Supaya dengan entrepreneur atau wira swasta, kita bisa memberdayakan masyarakat. Ya. Dan dengan demikian kita juga mengutamakan kepentingan nasional di situ. Yang ketiga itu berbasis gagasan besar dan jangka panjang. Jadi seorang pemimpin harus punya gagasan yang besar. Ada big picture-nya, apa yang mau dilihat, visi apa yang mau disampaikan. Dan itu yang kita bisa lihat anak-anak muda yang ada di Kongres, kemudian dia melihat Indonesia lebih jauh lagi. Ya, bukan Indonesia menjadi satu negara proteksionisnya Belanda, ya, negara yang merdeka, itu visi yang jauh. Ya, bahkan ketika Muhammad Yamin, Supomo, Bung Karno, Bung Hatta melakukan diskusi, mereka membangun satu konstitusi yang diharapkan ini konstitusi menjadi jembatan terhadap Indonesia yang bisa berjangka panjang. Yang keempat,
mereka mempunyai strategi yang komprehensif. Ini bisa kita lihat ketika Jepang datang. Jepang datang itu ada yang memainkan peran bekerja sama, ada yang melakukan peran melakukan perlawanan. Kita bisa lihat Bung Karno dan Bung Hatta melakukan peran kerjasama. Kemudian Bung Sarir dia melakukan peran melakukan perlawanan. Yang kemudian strategi ini efektif. Ketika Jepang kalah, sekutu datang, ya, dan sekutu menganggap bahwa Bung Karno dan Bung Hatta adalah komando Jepang, tapi justru Sarir ditempatkan menjadi pemimpin ketika itu adalah Perdana Menteri di usia yang paling muda dalam sejarah Republik ini. Kalau tidak salah usianya 36 tahun. Menjadi Perdana Menteri termuda. Dan Bung Sarir ini mampu memainkan perannya dan diterima oleh sekutu karena tahu yang dilakukan oleh Bung Sarir dan itu efektif. Itu adalah strategi yang luar biasa dalam situasi pilihan-pilihan yang sangat sulit. Ya. Nah, kemudian apa nilai yang bisa kita lihat? Renungan apa yang bisa kita lihat? Keberanian. Keberanian ini bicara soal jangan takut gagal. Keberanian bicara harus berani melangkah. Saya waktu masih muda dikasih tanggung jawab ya, untuk bekerja di salah satu organisasi perusahaan. Saya juga nggak percaya diri itu waktu masih muda nih, tapi saya melangkah. Dan keberanian itu juga mau belajar. Jadi keberanian dalam bersikap didasari oleh tujuan mulia kita dan menempatkan tujuan mulia kita di atas segala-galanya dalam diri masing-masing. Yang kedua, kerendahan hati. Para pemimpin bangsa mempunyai sifat rendah hati. Dan mereka bersama-sama gotong royong, mereka rendah hati. Rendah hati termasuk juga adalah satu upaya menerima pendapat orang lain. Ya, bagaimana kalau Agus Salim yang sangat senior, gitu, dia berdiskusi dengan yang jauh lebih muda, dia rendah hati, dia menerima masukan. Ya. Jadi ada banyak hal yang bisa kita ambil daripada spirit kepahlawanan para pendiri bangsa ini. Nah, untuk itulah maka diperlukan satu spirit dalam diri kita, bagaimana kemudian ya perenungan-perenungan kita terhadap 3 peristiwa ini, peristiwa perlawanan raja-raja terhadap monopoli perdagangan oleh VOC, kemudian adalah bagaimana kesadaran cita-cita dan visi anak-anak muda terhadap Indonesia merdeka, lalu kemudian yang ketiga adalah jelang kemerdekaan dan pasca itu. Nah, yang keempat adalah generasi kita. Ya, apa yang mau kita isi? Lembaran apa yang mau kita isi? Kalau generasinya Hasanuddin, generasinya Tengku Cikditiro, generasinya Laksamana Malayati, Cut Nyadin, ya, kemudian Imam Muncul, dia sudah menggoreskan satu tulisan-tulisan yang luar biasa dalam hidup kita. Kemudian generasinya Cokro Minoto, generasinya Agus Salim, generasi Samanhudi, Ahmad Dahlan, dia sudah menorehkan satu tulisan-tulisan sejarah. Lalu generasinya Muhammad Yamin juga sudah menorehkan satu sejarah. Bung Karno, Bung Hatta sudah menorehkan satu sejarah. Lalu saudara dan saya harus menorehkan satu sejarah buat perjuangan bangsa. Karena itu maka budaya literasi, budaya membaca itu menjadi penting. Budaya untuk kita kontemplatif itu menjadi penting. Jadi kalau kita lihat satu model kepemimpinan dari para pendiri bangsa itu adalah menjadi penyemangat buat kita. Kreatif, inovatif, berani, rendah hati, punya strategi, dia tahu tujuan yang mulia apa, bukan tujuan pribadi. Dan ini bermanfaat buat kita yang memimpin perusahaan, buat kita yang akan masuk dalam dunia usaha, buat kita yang masuk dalam bisnis, buat kita yang mau belajar bagaimana caranya menjadi seorang pemimpin. Karena seorang pemimpin itu dia bukan lahir, tapi dia diciptakan dan dia dibentuk. Ya, dibentuk bisa oleh situasi, bisa dibentuk oleh keadaan, bisa dibentuk oleh kesadaran, bisa dibentuk juga dengan proses pembelajaran. Dan itu saya percaya bahwa pemimpin siapapun bisa menjadi seorang pemimpin, tapi biasanya seorang pemimpin akan diuji dalam proses waktu. Apakah dia bertahan, apakah dia kuat. Saya pun mesti dibentuk, saya pun mesti diproses.
Tapi setidaknya saya sudah mengikuti jejak para pendiri bangsa. Saya membuat satu organisasi yang bernama Forum Nasional Bhinneka Tunggal Ika. Satu organisasi di mana memperjuangkan ekosistem keberagaman, bagaimana memperjuangkan Bhinneka Tunggal Ika bukan saja menjadi slogan, tapi juga menjadi kehidupan banyak orang, khususnya di daerah-daerah dan masyarakat. Dengan Bhinneka Tunggal Ika, maka kita ikut memberikan kontribusi menguatkan bangsa ini. Itu aja Bung yang bisa saya sampaikan. Oke. Semoga bermanfaat. Luar biasa penyampaiannya dari Bang Taufan Nyaman. Kalau Saya minum kopi dulu deh. nah, kita iklan dulu nih sebentar nih. Udah pernah ada yang semua dicobain. Kalau ini kita acaranya di The Aceh Connection yang di cabang Bendungan Hilir. Nah, teman-teman bisa cobain ke sini, bisa juga delivery di IG-nya the _ Aceh Connection atau pesan lewat Tokopedia juga ada. Jadi kalau mau silakan cobain atau datang langsung di tempat kita buat acara The Aceh Connection Bendungan Hilir. Nah, ini tuh namanya minuman Sangaran. Rasanya enak nggak Bang? Wah, banget itu. Mantap ya. Kita iklan ya, nggak apa-apa ya. Tapi cobain pasti bakal ketagihan. Kita minum kalau pakai es juga enak. Nah, Ini udah dingin ya? Ini udah dingin. Nah, soal kita bakal beralih kemarin waktu kita buka form registrasi, kita buka jaring pertanyaan dari teman-teman yang mendaftar kegiatan ini, Bang. Nah, ada puluhan yang bertanya dari ratusan yang mendaftar. Karena seperti brosur yang kita sebar kalau acara ini terbatas, jadi memang siapa cepat dia yang bisa masuk ke acara ini. Jadi kita sengaja supaya teman-teman semua bisa ikut acara Perfect Mentor itu komprehensif, mulai dari awal sampai akhir. Jadi tidak sepotong-potong, ilmu yang didapat juga menyeluruh seperti itu. Nah, jadi banyak pertanyaan, ada puluhan, tapi satu pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan, dan ini mungkin beberapa banyak yang tanya, Bang. Kita ini kan generasi muda milenial ya. Generasi muda milenial, saya masih milenial, umur saya masih 25 ya 25-an lah ditambah dikit. Tapi katanya generasi milenial ini suka nggak konsisten, katanya suka cepet nyerah dengan ya kalau misalnya udah terlalu jenuh dengan kondisi, kalau kerjaan suka pindah-pindah misalnya gitu. Nah, ada juga yang tanya, gimana sih kalau kita belajar dari pahlawan dulu tuh mereka nggak gampang nyerah, mereka udah berpikir kolektif. Yang pertama, mereka juga berpikir untuk tanah air, yang Bang Taufan bilang tadi, dan mereka juga berpikir gimana mereka sudah mencita-citakan kalau Indonesia pada saat itu yang masih dalam jajahan Belanda harus merdeka. Jadi ada sesuatu yang dicita-citakan. Ada imajinasi ke depan. Nah, bagaimana kita para generasi muda ini bisa merawat imajinasi itu agar tidak mudah menyerah? Yang pertama, kesalahan pertama adalah generasi lain menilai generasi di bawah. Jadi kayak saya dulu, ya, saya sebenarnya masuknya kategori di between. Iya, di akhir X ya, dan di awal milenial. Iya. Tapi waktu saya tumbuh, saya mungkin bertumbuh berbarengan dengan generasi Y atau baby boomers. Iya, baby boomers. Nah, biasanya generasi baby boomers itu menilai generasi kan. Ya, benar-benar. Wah, generasinya gondrong, gitu. Pakai celana robek-robek, tak sopan, tak santun. Tapi menurut kami kesopanan itu bukan pakaian. Kesopanan itu adalah satu sikap. Ya. Dan banyak orang bilang, wah generasi milenial begini. Sebenarnya itu kan penilaian generasi lain terhadap generasi milenial. Tapi memang harus kita akui bahwa setiap generasi mempunyai kelemahan dan mempunyai kehebatan dan kelemahan. Tapi yang mau saya ambil adalah begini. Kuncinya di setiap generasi adalah kita harus berpikir terbuka. Tidak boleh kita berpikir sempit, harus terbuka. Pikiran yang terbuka termasuk juga pikiran yang menerima perubahan. Karena perubahan itu sesuatu yang tidak bisa kita lawan, tidak bisa kita lakukan. Karena perubahan itu satu keniscayaan. Ya. Yang kedua, ya, baik itu generasi X, generasi milenial atau generasi zenial lagi di bawahnya.
Jangan pernah tidak membaca buku. Karena membaca buku itu adalah satu informasi atau pengetahuan kita ya untuk kita bisa mengasah pikiran kita. Ya, kelemahannya adalah memang kadang-kadang kita mau cepat. Ya. Dengan adanya Google, dengan adanya media sosial kita mau cepat aja. Ya, kita pengen tahu tentang pemikirannya Nietzsche, kita tinggal searching di Wikipedia, ketemu. Padahal ada rangkaian buku yang harus kita baca. Ya. Atau kita ingin membaca tentang Plato, ya. Tapi kita searching aja, gitu. Tapi kita harusnya kita membaca, ya kita bisa tahu. Nah, kemungkinan dengan mengkonsumsi sesuatu yang cepat, ya, yang cepat, biasa kemudian terjadi satu kesalahan menerima atau kesalahan tafsir terhadap sesuatu. Sehingga generasi yang tidak membaca itu sangat rentan sekali terhadap hoax. Pertanyaan kedua soal nggak gampang menyerah. Nah, kalau dia gampang menyerah itu soal mental. Ya. Kalau kita mengerti bahwa hidup itu adalah perubahan, bahwa tingkat kepuasan manusia itu seharusnya itu ukurannya bukan sekedar materi, tingkat kepuasan itu adalah artikulasi diri. Ya, kalau kita mau ambil dari segitiga Abraham Maslow, ya bahwa pada tahapan-tahapan tertentu bahwa kepuasan itu adalah pada artikulasi diri kita. Maka seharusnya ya kalau kita sudah memenuhi kebutuhan primer, kemudian kebutuhan sekunder, kemudian kebutuhan yang lain, kita tidak akan pernah berhenti ketika kita sampai pada artikulasi diri. Nah, artikulasi diri ini adalah satu kehidupan kita yang kita serahkan buat kehidupan sosial kita. Jadi kehidupan sosial kita harus kita serahkan. Sebagai contoh gini, bekerja, itu banyak orang melakukan itu. Ya. Tapi sedikit banyak di samping bekerja, dia harus membangun komunitas di sana. Benar kan? Benar. Kayak saya bekerja, ada kehidupan sosial harus dibangun. Nah, selama kehidupan sosial itu kita bangun, tingkat kepuasan itu kemudian tidak menjadi limit, tapi menjadi unlimited. Kenapa? Karena kehidupan sosial itu dinamik. Ya, kayak contoh gini, saya bekerja puas nggak puas. Sudah di usia 42 tahun, saya sudah sampai Board of Commissioner Pertamina Hulu Indonesia. Tapi karena saya lihat bahwa ada sesuatu yang harus sustain dalam perusahaan, maka saya profiling diri saya, mengupgrade diri saya untuk selalu belajar. Sehingga saya bermanfaat buat perusahaan. Perusahaan bisa profit, perusahaan bisa sustain, maka situ tingkat kepuasan saya. Tapi di sisi lain, saya juga melakukan kerja-kerja sosial, kerja-kerja kultural. Saya membantu orang, ya, memotivasi orang, mengajak orang, menjadi dosen, ya, sehingga dengan menjadi dosen itu ada sesuatu yang menggairahkan. Nah, ini yang disebut dengan mengartikulasi diri. Artinya kita tidak sekedar menjadi seorang profesional di pekerjaan, tapi juga kita melakukan tongkat estafet kepada di bawah. Memang kalau kita sebenarnya saya bawa nama sendiri misalnya, kita sering berpikir kalau kita tuh udah bekerja maksimal kayak untuk bulan, dan kita juga ingin melakukan berbagai macam kontribusi, dan yang kita tahu lah generasi bahkan yang mungkin di bawah saya yang secara kontribusi itu ingin tampil lebih. Ya, generasi milenial ini kan ingin memperlihatkan kalau setiap dirinya tuh mampu berkontribusi. Nah, tapi di satu sisi sering ketemu kalau apa sih yang harus dipilih? Apa ketika kita udah bekerja secara terus-terusan, kita waktu tidak terbagi. Ya, menyisihkan waktu untuk berkontribusi dalam kehidupan sosial itu jarang ketemu. Kadang sibuk dari Senin sampai Jumat bekerja, Sabtu Minggu juga lembur. Gitu. Nah, gimana sih cara bagi waktunya itu? Media sosial. Oke. Menggunakan media sosial secara baik. Oke, nah ini menggunakan media sosial secara baik. Contoh gini, selama ini media sosial kan buat aksi diri kan, aksi pamer, aksi diri. Kenapa nggak media sosial gitu? Ya, bukan teman sama saya. Mana pernah saya pamer soal diri saya. Tapi ada pesan-pesan moral kan di situ kan. Tentang api lah. Contoh saya punya pekarangan kecil,
kemudian ada lampu, lampunya nyala-nyala, saya bilang ini api, generasi muda punya api, ya kan api ini melambang semangat dan doa. Itu kan contoh-contoh sederhana. Ya, karena kalau kita lihat ya, konten-konten di media sosial itu tentang diri sendiri, tentang kekayaan, tentang pamer kehidupan. Kenapa kita nggak memulai dari tindakan yang paling kecil? Ya, bagaimana kita men-sharingkan kehidupan kita ke orang. Ya. Nah, ini Jadi kebetulan inspirasi. Benar-benar. Nah, kebetulan ada yang nanya juga nih, Bang. Yang pertanyaannya juga soal IT ini. Jadi pertanyaannya, gimana sih kita tahu lah kalau mulai bisa dibilang 2010 ke sini tuh hoax semakin berkembang, apalagi didukung dengan media sosial yang luar biasa. Nah, gimana sih cara kita membentengi diri tadi? Tapi saya sebenarnya tidak ingin menyebut sebagai bentengi diri, karena justru ketika kita bisa berperan lebih positif tadi, kita bisa membuka wawasan bagi siapapun yang tidak mengerti kan. Nah, tapi kadang kita sendiri itu nggak ngerti apa sih yang benar. Kita sendiri tuh suka bingung. Ini informasi itu benar nggak ya? Kita butuh imun kan? Iya. Iya loh, kita butuh imun. Kita mengalahkan contoh ya, kita mengalahkan corona tuh imun tingkat loh. Iya. Dengan olahraga, dapat cukup asupan matahari, sama. Kalau kita mau mengalahkan hoax, kita cukup dapat imun kan? Yang pertama apa? Kita harus mengkonsumsi informasi yang benar. Ya, informasi yang benar itu apa sih? Dicek. Contoh gini ya. Ini contoh ya, ada berita X, dia sendirian tuh. Kita lihat berita yang lain, dukung kan nih? Kok nggak ada tuh? Jangan percaya. Kedua kita kan pernah nih ada berita sendiri kan, ya kan? Tapi nggak disupport sama berita-berita dari media yang lain. Nah itu kita yang percaya. Gitu. Yang kedua kita bisa lihat ini berita medianya bisa dipertanggungjawabkan nggak nih? Ya. Yang ketiga tentu adalah paling benar adalah kita harus melek informasi. Nah, melek informasi apa? Yang pertama membaca. Lagi-lagi membaca. Lagi-lagi membaca. Yang kedua adalah bagaimana membangun budaya. Kalau di Islam itu ada tabayun. Jadi kalau check and recheck. Iya, investigasi. Kayak contoh gini lah, pornografi dari seorang artis ya. Kita jangan percaya namanya itu segala macam. Sampai benar-benar ya kita melihat laporan polisi dan proses penyidikan polisi. Baru kita bisa percaya bahwa benar yang dilakukan pornografi itu oleh orang ini. Nah, itu salah satunya gitu. Nah, ini tadi bukan yang kekinian ya. Tapi memang pada akhirnya memang berakhir pada check and recheck, investigasi. Kita harus banyak baca gitu ya. Sekarang handphone di mana-mana, kita bisa bawa kemanapun ya. Mungkin kita cari tahunya tuh bukan hanya sekedar scrolling medsos, tapi bisa googling, ya informasi banyak, baca media, baca opini dari media yang bisa dipercaya. Yang paling benar tuh kita tuh passionnya di mana sih? Kalau passionnya umpama di politik, ya sudah dalam itu politik. Ya, benar. Jangan yang passionnya nggak di politik itu biasanya kemakan hoax tuh. Ya. Kalau passionnya itu soal sport olahraga, ya sudah di situ aja. Ya. Tapi kalau orang politik di passionnya bola bisa salah tuh. Ya jangan salah, nanti Muhammad Salah mainnya di Liverpool, kita bilangnya di Manchester United lagi, ya kan? Benar ya? Gitu kan? Ya kan? Jadi passionnya di mana? Biasanya orang yang punya passion itu dia menguasai. Kayak kami ya Bung juga kan. Karena ada peminatan di politik, kita kan hampir akan hoax politik. Tapi kita berdua bisa kenakan dengan hoax tumbuhan. Ya. Karena passion kita nggak ditumbuhan, jadi memang passionnya juga perlu. Bisa aja, tiba-tiba rumput putri malu bisa jadi obat COVID. Karena kita nggak ngerti. Saya juga nggak ngerti. Saya pernah berjumpa sampai jam 11. Padahal ternyata begitu baca, wah belum siap itu nggak baik. Kayak ke 945 itu terakhir. Nah ini contoh kayak gitu. Malah jadi kena paparan UV. Ada teman kan. Nah, ada lagi pertanyaan yang lain, Bang. Tapi mungkin di sini saya ingin lihat ada pertanyaan mungkin dari teman-teman.
Ada yang ingin bertanya? Coba lihat ya. Atau saya bacain dari penjaringan yang sebelumnya, penjaringan. Belum ada ya? Belum ada. Ada yang mau bertanya? Mau lewat di chat atau lewat mic? Kalau ada yang mau bertanya, menyampaikan bertanya langsung juga boleh kalau ada. Oke, saya bacakan pertanyaan yang udah tulis saja lagi. Nah, ini ada pertanyaan begini nih Bang. Sebagai generasi muda penerus perjuangan, dan sebenarnya mirip-mirip dengan yang tadi, aktif dengan misalnya di kepemimpinan organisasi kepemimpinan lingkungan Karang Taruna, ketua organisasi, ketua angkatan, maupun ketua bidang dari organisasi angkatan dan lain-lain. Nah, bagaimana cara merefleksikan ke diri kita masing-masing sesuai dengan tauladan maupun contoh baik dari para pahlawan nasional, sesuai dengan bidang kita masing-masing. Yang pertama punya integritas. Oke. Kalau kita kompromi dengan satu tindakan kecil yang salah, itu akan menjadikan budaya. Sebagai contoh ini, saya pernah terlibat di Karang Taruna. Tapi Karang Taruna zaman saya itu bikin laporan keuangannya tertib. Ya, itu salah satu contoh. Ada kerugian 200.000, saya laporkan. Karena kalau kita mau ngambil itu, gitu ya, itu akan menertakkan diri kita bahwa itu satu tindakan yang boleh. Kemudian saya juga pernah di senat mahasiswa, ya, sama di BPM, itu namanya BPM, ada program mahasiswa, sampai ke tingkat universitas. Ya, uang 50 perak pun saya laporkan penggunaannya. Jadi melakukan proses pembelajaran, sehingga kemudian ketika saya ada di top manajemen maupun di GSMP dan sampai sekarang, saya zero korupsi. Saya berani ngomong ini karena memang tidak ada korupsi yang saya lakukan. Iya. Integritas. Integritas. Dan itu dilakukan dari sekarang, dari mahasiswa sekarang. Saya dari zamannya SMA, saya nggak pernah nyontek. Karena saya tahu menyontek itu, ya, menyontek itu tindakan yang salah. Walaupun sepertinya sepele kan, ya, itu tindakan yang salah. Pada akhirnya jangan sampai kita membohongi diri sendiri dan itu menjadi budaya. Karena kita gini, korupsi yang miliaran itu pasti dia membudayakan dari tindakan-tindakan kecil yang ditolerir, yang dipelihara, yang ditolerir. Gak mungkin dong tiba-tiba ada orang yang jujur gitu loh, ya dalam hidupnya tiba-tiba langsung korupsi. Nah itu biasa tindakan yang tolerir. Dia sudah terbiasa dari yang kecil terus skalanya naik. Seperti itu. Makanya korupsi itu harus dilawan dengan cara apa? Dengan counter budaya. Jadi yang pertama adalah ya kita harus punya integritas. Integritas itu tak terbatas. Gitu. Yang termasuk juga adalah memberikan kesempatan buat orang lain secara nggak fair untuk menjadi kaya. Itu nggak benar. Tapi memberikan kesempatan orang untuk berpartisipasi, ya itu boleh. Gitu. Macam contoh gini, Bang, saya mau nih Bang, ya kan? Mau apa? Mau nih, saya mau ikut tender Bang, tempatnya Abang. Ya udah daftar aja di website-nya, itu nggak apa-apa. Tapi kemudian saya atur supaya menang, saya tekan direksi, ya kan? Saya bilang nih harus menangin ini ya. Nah itu yang nggak boleh. Gitu. Itu dua hal berbeda kan? Gitu. Kalau kesempatan orang, perusahaan boleh. Informasi juga harus kita tahu, tapi kita tidak mengintervensi begitu. Tapi kita pengen mengulik soal pribadi Bang Taufan nih. Nah, Bang Taufan ini kan di satu sisi kan kita juga belajar dari pahlawan dari sebelumnya, tapi kan kita juga ingin tahu gimana sih jalannya kok bisa Bang Taufan hingga sampai sekarang di usia masih 42 tahun udah dipercaya menjadi komisaris di Pertamina Hulu Indonesia. Nah, padahal kan ini salah satu anak perusahaan Pertamina yang bisa dibilang besar, ya, yang di bawah, yang menangani di sektor hulu. Nah, ini gimana nih bisa sampai ke situ, Bang? Apa sih? Karena kita kan ingin belajar kepemimpinan dari pahlawan. Nah, dalam konteks saat ini tuh seperti apa, Bang? Kalau di yang Abang bilang? Ya, yang pertama sebenarnya saya mulai bekerja itu terus terang di perusahaan keluarga. Jadi saya di usia masih belasan, saya harus bekerja di perusahaan itu kan kakak saya mimpi.
Ya, jadi saya harus mendapatkan uang transport sama uang kuliah saya harus bekerja. Tapi waktu saya bekerja, saya pikir nih family oriented ya. Nah, ini perusahaan dengan kakak, punya keluarga. Tapi ternyata nggak, kakak saya melakukan tindakan profesional. Dan puncaknya saya dipecat. Jadi misalnya ini dari perusahaan keluarga, ya di perusahaan kakak saya dipecat. Jadi besoknya saya masuk, kakak saya bilang, udah Pak, nggak usah masuk lagi. Saya merenungkan di situ kesalahan saya apa sih? Oh iya, ternyata saya tidak punya kedisiplinan. Ya. Sejak itu saya belajar mendisiplinkan diri saya. Kemudian saya lulus kuliah, saya magang ya, sebagai asisten publik di lembaga bantuan hukum Jakarta. Kita masuknya juga waktu itu seleksi. Saya masuk sana, saya belajar, saya diterpa. Kemudian saya bergabung dengan satu law firm, ya LBI Kadin law firm. Di situ saya mulai belajar bagaimana menjadi seorang advokat. Nah, sampai suatu ketika saya menangani satu kasus perusahaan, sehingga perusahaannya tertarik dengan saya, sehingga menempatkan saya menjadi staff legal di perusahaan itu. Jadi in-house lawyer, tapi dia minta saya izin dengan partner dengan senior saya dikasih. Nah, sejak itulah saya mulai bergelut dan serius di perusahaan itu, sampai saya bisa menjadi salah satu top manajemen lain di perusahaan itu, jadi orangnya boleh dikatakan kalau ownernya itu ada 3, saya orang keempatnya. Oke, orang keempat. Ya, jadi ownernya tuh bapaknya, istrinya, anaknya satu langsung. Kebetulan nih teman semua, mereka bertiga temenan. Ada saya bukan temannya dia, tapi dia percaya. Oke. Jadi saya suka ada forum berempat, saya diskusi, saya ngomong. Nah dari situ saya juga ke beberapa perusahaan. Sampai kemudian saya digabung di salah satu tim yang membahas tentang pokja energi, dan saya tertarik di situ. Tapi kemudian karena saya punya passion di ketertarikan di bidang energi, tapi ternyata untuk kesampaian tuh ya saya harus membenahi pelabuhan, dan terutama di pelabuhan di JSD saya nggak terlalu memikirkan lebih jauh gitu. Karena di pelabuhan semua sudah jalan, ya kan, sistemnya sudah jalan, semuanya sudah jalan, sudah jalan gitu. Dan tantangan pelabuhan kan ya soal ekspor impor saja gitu. Sampai kemudian saya mulai bersemangat di tahun 2020 ini ketika dipercaya di Pertamina Hulu Indonesia, dan saya lihat ini satu perusahaan nasional oil company, dan kemudian perusahaan ini juga membuat saya bersemangat, karena banyak orang anak-anak muda juga yang mereka menaruh hatinya buat bangsa Indonesia melalui pekerjaan di Pertamina. Jadi melewati masa-masa yang ya ada masa-masa di mana, tapi satu hal ya yang saya belajar, saya nggak pernah melihat gaji. Saya nggak pernah melihat gaji. Jadi waktu saya bekerja, saya membangun diri saya membangun kemahiran, saya membangun skill, dan yang lebih penting adalah ya banyak belajar sama orang sukses, banyak belajar juga sama orang yang jatuh. Jadi kita bisa tahu orang sukses seperti apa. Jadi dapat dua perspektif. Dan di tengah-tengah belajar, di tengah-tengah masuk dalam beberapa perusahaan swasta, kemudian ke perusahaan joint venture, ada satu hal, saya juga tidak melupakan sekolah. Jadi saya ngambil S2, ya, yang kebetulan juga dibiayai salah satu pengusaha swasta nasional. Kemudian saya ngambil S3 lagi di salah satu kampus negeri Malang, Wijaya. Sekarang. Oh, ya. Calon doktor. Jadi, Bu kalau usia 25 tahun, udah profesional sekarang, jangan berhenti sekolah. Nah, banyak orang berhenti sekolah tuh. Nah, makanya gini, ada dua mindset ya. Pertama ada mindset tetap, ada mindset berubah. Ini saya ada pelajarannya menarik. Mindset tetap gini, mindset tetap ini orang puas. Puas dengan gelar S1, S2. Wah, udah puas. Puas dengan kedudukan. Padahal harusnya kita belum puas. Kenapa belum puas? Karena dinamik, harus belajar terus. Ya, orang yang akan belajar, dia akan susah melihat tanda-tanda zaman. Karena gini, karena akselerasi kan selalu ada. Dulu kita kenal yang namanya revolusi
Industri industri apa 40 4.0. 4.0. Sekarang udah 5.0. Java 4.0. Kalau kita stuck di digital leadership umpama, sementara kita nggak tahu nanti di next itu apa gitu. Kita hanya stuck, kita menguasai zona 4.0, kita nggak menguasai zona 5.0, macam sebagai contoh gitu. Aku harus belajar terus, dan belajar itu tidak harus akademik, tapi belajar itu adalah bagaimana kemampuan kita, ya kan, kemampuan kita untuk kita melihat ya, situasi, kemampuan kita menganalisis. Dan tentu kalau waktu menganalisis, ini kan kita bisa melihat sampai sejauh mana. Makanya orang-orang yang biasanya mereka punya visi yang jauh, dia biasanya menguasai dulu situasi internasional seperti apa, kemudian domestik seperti apa. Iya. Kalau kita punya mental bahwa suatu saat kita akan jadi direktur utama, maka melek internasional itu penting, melek globalisasi itu penting. Betul. Nah, kita dapat pertanyaan nih. Ada dari Stefani Trivena. Saya bacakan ya. Sore Pak, saya Stefani ingin bertanya tentang Presiden Gus Dur yang memperjuangkan agar dapat terselenggaranya Hari Perayaan Imlek. Dalam konteks tersebut, apakah ada suatu hal yang dapat kita teladani baik Pak sebagai generasi milenial atau sebagai rakyat Indonesia Pak? Terima kasih. Nah, Ya, gimana nih? semua presiden baik. Oh, iya. Semua presiden mempunyai prestasi yang masing-masing. Ya. Dan Gus Dur adalah orang yang memang concern di pluralisme. Ya. Gus Dur orang yang menjaga pluralisme. Keteladanannya adalah bahwa Gus Dur ini yang bisa kita teladani. Gus Dur yakin benar bahwa Bhinneka Tunggal Ika itu adalah satu kebanggaan pokok bangsa. Sehingga ketika dia meresmikan agama Konghucu, dia juga melihat realitas yang ada di masyarakat. Ya kan? Di samping ada Kristen, Islam, Katolik, Hindu, Buddha, juga ada realitas lain yang namanya Konghucu. Dan Konghucu ini memang menjadi bagian dari realitas bangsa ini. Dan Gus Dur melegitimasi itu menjadi satu agama. Sehingga kemudian perayaan tahun baru Cina yang tidak terlepas daripada kepercayaan Konghucu ini melekat di dalamnya. Dan itu kan Imlek ini kan juga budaya. Ya, jauh sebelum, jadi kalau kita lihat apakah etnis Tionghoa yang di Indonesia itu bagian yang terpisah dari Indonesia? Enggak juga, tidak, karena golongan Tionghoa yang sudah ada di Indonesia juga menjadi bagian inherent dari bangsa ini. Itu sudah diperdebatkan waktu di zaman Founding Father. Jadi waktu Founding Father itu ada pertanyaan soal ini. Apa yang dimaksud dengan keluarga negara Indonesia? Ya, kemudian dari golongan Arab ya kami juga menjadi warga negara Indonesia. Golongan Tionghoa ya kami juga. Ya, karena itu juga kemudian terrealisasi dengan munculnya undang-undang Bumi Kewarganegaraan. Yaitu adalah orang-orang yang mempunyai dua kewarganegaraan harus memilih. Nah ini pengalaman juga. Jadi ayah saya itu pegang dua kewarganegaraan. Satu lagi apa nih? Belanda. Okay. Karena ayah saya golongan Eropa. Karena kakek saya Jerman, oma saya Belanda Jawa. Jadi anaknya masih pegang golongan Eropa. Waktu lahir ayah saya tahun 1940. 1940. Masih berlaku undang-undang kewarganegaraan golongan Eropa. 131 kan golongan Eropa, golongan Tionghoa, golongan pribumi. Ya. Nah, waktu undang-undang kewarganegaraan, ayah saya memilih apakah kewarganegaraan Indonesia atau kewarganegaraan golongan Eropa. Nah, beberapa kakak beradik daripada om saya, kakak beradik dari bapak saya itu memilih Belanda. Jadi kakaknya, adiknya itu memilih Belanda. Hanya satu bapak saya memilih Indonesia. Oke, berarti bisa dibilang Bang Topan itu blasteran. Seperti dulu. Dulu, sekarang kan dari Indonesia. Di Indonesia banget ya. Nah, menarik Bang, kalau kita bicara soal berarti seperti ini yang disebut. Kalau itu gimana? Ini saya ingin menanya soal apa yang disampaikan Benedict Anderson soal imagine community. Ya kan? Apakah memang Gus Dur saat itu, saya melanjutkan pertanyaan dari Stefani, apakah memang Gus Dur saat itu mengiyakan atau sepakat dengan pandangannya dan
Anderson saja. Ben Anderson ini kan gini, imajinasi community artikan sesuatu yang diimajinasikan. Ya, Indonesia menjadi sesuatu yang diimajinasi. Pertanyaannya Indonesia udah jadi belum? Kalau dari analisanya Ben Anderson, Indonesia sebagai bangsa sudah ada. Ya, itu lahir 17 Agustus 1945. Oke. Dasarnya konstitusi 18 Agustus 1945. Tetapi Indonesia ya itu terus menerus kita olah, terus menerus kita maintain, terus menerus kita proyeksikan. Yang waktu zamannya Bung Karno proyeksinya seperti ini. Waktu zamannya tahun 80-an proyeksinya seperti ini. Tahun 90 proyeksinya seperti ini. Nah, zaman kita proyeksinya seperti ini. Tetapi kita udah punya pegangan. Pegangannya itu apa? Pegangannya itu adalah Pancasila. Sehingga imajinasi yang diproyeksikan oleh Ben Anderson bukan imajinasi Indonesia yang belum finish, Indonesia yang menuju kepada Indonesia yang sesuai dengan tujuan dan cita-cita. Jadi pertanyaannya, apakah tujuan dan cita-cita negara ini sendiri sudah tercapai dalam proses? Dalam proses. Kira-kira kapan akan tercapai? Harusnya zaman kita. Seharusnya zaman kita. Nah, kan kita tadi bicara soal Tapi setiap fase itu membawa kebaikan. Ambil contoh gini. Waktu zamannya Pak Habibie, ya, suka nggak suka di situ ada proses demokratisasi ya, yang terjadi. Ya. Zamannya Gus Dur kita bisa lihat ada proses toleransi, ada pengakuan, ada melegitimasi. Zamannya Bu Mega juga ada. Ya, bagaimana negara di-maintain secara profesional, ya, beban-beban negara segala macam. Zamannya Pak SBY juga ada, zamannya Pak Jokowi juga. Ya. Semua presiden-presiden ini semuanya berjalan secara baik. Ya. Hanya problemnya adalah mengkait antara satu presiden, pemerintah dengan yang lain. Ini belum ada. Ya. Makanya kalau saya bersepakat dengan GBHN. Ya. Garis besar haluan negara. Ya, tapi bukan versinya Orde Baru yang top down gitu, tapi dia ada versi bagaimana tujuan Indonesia, ya, taruh 25 tahun ke depan itu seperti apa. Yang kemudian setiap tahun, ya itu direvisi. Contoh begini, perusahaan ini punya visi dan misi dan punya tujuan, ya kan? Kemudian tujuannya itu ditaruh dalam RKP, rencana anggaran, ya, Kerja dan anggaran pusat. RKP itu direvisi setiap tahun. Ya kan, kemudian orang-orang menjalankan itu ada KPI-nya, benar nggak? Apalagi negara bos. Tapi kan kalau bicara negara udah ada dalam musrembang. Apa? Musrembang. Justru ke musrembang ini kan bicara soal konsensus yang bukan Tiga tahu, tahun. Tahu? bukan tahunan. Dia kan bukan 25 tahun, dia kan Tahunan. tahunan. Ya. Yang kita butuhkan 25 tahun sebagai guidance. Apa sih buat Indonesia 25 tahun? Kalau dulu zamannya Pak Soeharto, Orde Baru ada Rekolita. Zamannya Soeharto ini kan menggunakan teorinya untuk teorinya apa? Yang develop country kan? Development country. Yang pelita, republita segala macam. Kalau pelita republik kan capek, ya kan? Ya, GBHN ini dia lebih kepada Lebih long term. lebih pada long term. Ya, contoh gini, RPJM N RPJMN, ya kan? Dia bisa diabaikan. bisa. Nah itu dia. Kalau GBHN bisa diabaikan nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Kenapa? Karena di forum tertinggi nantinya. Ya. Forum pertemuan antara MPR, DPR, DPD, dan Presiden. Contoh gini, goalnya untuk anak milenial apa sih di bonus demografi? Contohnya 2030. Ya kan, dengan GBHN kita bisa tahu, ya kan? Oh ada treatment apa sih, ya kan? Nanti zenial, ya atau gini, apa strateginya Indonesia nanti ketika generasi milenial dan generasi X usia tua? Katakanlah 2045 atau usia emas Indonesia 100 tahun. Yang lebih banyak kalau tua, Iya. udah tua piramidnya kembali. Oh, Tuanya lebih banyak, benar. yang mudanya lebih pendek. Benar. Sementara anak muda yang di bawahnya akan lebih berat kerjanya. Itu yang terjadi di Eropa kan? Ya. Usia tuanya lebih banyak, ya beban lebih banyak, anak mudanya sedikit. Akhirnya kompromi dengan imigrasi. Imigran, sorry. Ya imigran kompromi di situ. Akhirnya apa? Terjadi konflik sosial, konflik banyak hal. Nah, saya ingin menyampaikan bahwa ini ada strategi. Jadi GBHN bukan sekedar teks, tapi GBHN ada strategi. Dan itu kan bisa kita prediksi, bos. Kayak gini loh, bonus demografi. Apa sih munculnya milenial berapa tahun? Usianya mereka sampai berapa tahun? Nanti mereka
tuanya berapa, itu bisa dihitung Mhm. semua. Dan strategi apa yang bisa kita jalankan. Nah, Iya. makanya kita perlu yang namanya GPI sebagai strategi. Jadi strategi perencanaan. Ini yang tadi Bang Taufan sebut sebagai setiap generasi itu harus punya legacy ya. Punya legacy, punya Iya. strateginya. Karena gini bro, kalau yang X sama milenial kan dikit nih jaraknya kan, nggak terlalu besar kan. X-nya menua, X kecil. Milenial yang baru sebelum COVID, taruhlah mereka ini sekarang 25 sampai dengan 40 tahun. Ya kan? Artinya 25 tahun ya. Generasi pertama milenial sudah punah, Rumah. ya kan? Dan kemudian Piramid generasi terbalik ya. Hah? Piramid terbalik. piramid terbalik dan generasi Z ya Cenderung lebih sedikit. cenderung punya anak ya satu, saya aja punya anak satu. Iya. Nambah lagi Satu, dua, satu dua maksimal satu, tiga, dua. ya? Maksimal ya. Jarang ya, jarang. jarang ya. Saya bisa lihat kok di dalam rumah saya ini anaknya rata-rata satu semua. Hmm. Ya berarti kita memang harus kepemimpinan saat ini itu kita juga generasi milenial harus memikirkan apa rencana 10, 20, 30 tahun ke depan. Betul. Nah makanya ada satu model ya, model orang bilang bahwa selama kita produktif, ya kan, kemudian kita juga harus ingat, bahwa kita harus nabung juga. Saya Iya, pikir benar, nabung, bro and sis, jangan lupa nabung karena kita juga harus memikirkan masa depan 20-30 tahun ke depan. Nah, ada pertanyaan selanjutnya lagi dari atas lagi. Atas lagi masih yang itu siapa tuh? Oke. Selamat sore Pak, saya Muhammad Rizky Setiawan. Izin bertanya, apakah benar Bung Hatta berhenti sebagai wakil presiden karena berbeda pandangan dengan Bung Karno? Nah, ini kayaknya ini hasil baca buku demokratisasinya Bung Hatta. ya dalam teks sejarah memang Bung Hatta berhenti. Dalam teks sejarah, Bung Hatta berhenti secara fair karena memang pandangan politiknya berbeda dan kita harus tahu dan kita tidak bisa menyalahkan apakah Bung Karno benar atau salah atau Bung Hatta benar atau salah. Ya. Tapi pilihan-pilihan itu pada dasarnya pilihan-pilihan itu tidak pernah sama. Kecuali kemudian nanti konsekuensinya yang bisa menilai itu. Ya kan? Konsekuensi yang bisa menilai. Pilihan tidak pernah salah. Apa dampaknya? Apa dampaknya kemudian apakah ini kemudian membawa kebaikan bangsa? Seperti itu. Dan itu bisa kita rasakan saat ini. Dan bisa kita rasakan. Malah contoh gini, ketika seseorang mendukung, kita ambil contoh gini, kenapa kemudian saya menjadi aktivis yang tidak sepakat dengan Orde Baru? Pilihan saya kemudian akan diuji. Apakah kemudian pilihan saya ketika saya melawan Orde Baru itu benar atau salah? Ternyata waktu diuji, pilihan saya ternyata benar. Kenapa? Karena begitu diperhadapkan dengan nilai-nilai demokrasi, diperhadapkan dengan nilai-nilai kebebasan, diperhadapkan dengan nilai-nilai model pembangunan, diperhadapkan dengan nilai-nilai ukuran-ukuran, saya bisa menang. Tapi yang menilai bukan saya, tapi yang menilai adalah publik. Contoh gini, kita bisa ngomong apa aja kan? Iya. Di webinar ini kan? Benar kan? Iya. Kalau kita refleksi tahun 85 bisa nggak kayak begini? Ya, Nggak bisa. Jadi enggak. Nggak bisa ya? Jadi pilihannya benar dong untuk kebebasan. Hanya kemudian pilihan-pilihan kebebasan belum menjadi sempurna. Kenapa? Karena masih ada yang menggunakan kebebasan untuk sesuatu yang tidak baik. Ya kan? Untuk tidak baik. Nah, pilihan-pilihan kebebasan yang untuk sesuatu yang tidak baik ini ya nanti akan diperhadapkan dengan hukum. Ya kayak mengumpat orang kan pilihannya diperhadapkan dengan hukum. Ya bisa dibilang berarti ya saat itu juga Bung Hatta melihat pilihan yang harus diambil Harus itu. harus demikian. Harus demikian. Baik secara personal ataupun Dan secara Bung Karno pun ketika dia memilih ya kan untuk mensintesakan Nasakom itu pilihannya dia ketika itu. Ya itu kan yang nilai kan jangan. Gitu. Jawabannya teman-teman bisa, siapa tadi yang tanya? Sorry, Rizky Setiawan. Ya, nah Rizky Setiawan bisa ini bisa dijawab dengan banyak membaca lagi. Baca bukunya Bung Hatta, baca bukunya Bung Karno, jadi dapat kedua perspektif
sebenarnya bagaimana sih apa yang kalau dari hasil yang saya baca, saya melihat keduanya itu punya niat yang baik terhadap Indonesia. Pilihannya dua-duanya benar. Hanya pandangan berbeda antara kedua tokoh bangsa ini yang kemudian tidak mungkin mereka tetap berjalan bersama. Mereka membaca objektifnya itu berbeda membaca. Nah, ada tanya lagi nih dari Stefani. Yang lain mungkin nggak ada. Oke, saya baca lagi dari Stefani. Kita masih punya waktu sekitar 15 menit lagi. Teman-teman, kalau misalnya ada yang mau bertanya silakan ditulis langsung. Dan kita akan bincang-bincang hingga 15 menit ke depan. Baru kita akan closing. Maaf Pak, saya ingin bertanya kembali. Menurut info di Google dikatakan bahwa ada 2 presiden Indonesia yang terlupakan, Syarifudin Prawira Negara dan Mr. Asad. Kalau saya sebut nggak Asad. Apakah itu benar? Ada. Jadi saya kalau Syarifudin Prawira Negara. Jadi sebenarnya gini, Presiden Syarifudin Prawira Negara dan M. Asad ini sebenarnya bukan presiden dan bukan definitif. Iya, benar. Tapi ini strategi daripada Bung Karno ketika Bung Karno itu sama Bung Hatta itu mengungsi ke Jogja, karena Jogja itu ada pilihan yang ketika itu adalah Republik Indonesia. Ya, kali-kali kalau Bung Karno dan Bung Hatta ini ditangkap karena ada aksi militer dari Belanda, ya. Kemudian pemerintah tidak lumpuh. Nah, jadi itu lebih ke testament politik sebenarnya. Jadi tetap ada kepala negara. Tetap ada kepala negara, tapi apakah dia definitif sebagai kepala negara? Ya kan, iya, secara testament politik. Ya, testament politik itu semacam kayak penugasan. Gitu. Jadi kayak ngomong gini, saya ketua kelas, ya, kemudian saya mau izin 2 minggu, ya mau study tour supaya kelas ini bisa tetap berjalan. Saya memberikan testament politik kepada Bung menjadi ketua kelas. Gitu. Tapi secara formal, secara definitif, saya tetap memberi kuasanya. Presiden tetap Bung Karno. Kalau nggak salah, Syarifudin Prawira Negara saat itu sempat juga pemerintah darurat PDRI ke Sumatera Barat dan ke Biren. Terus sebenarnya Asad juga sama. Asad juga sama. Ya. Bisa dibilang sebenarnya bukan dilupakan, tapi tidak masuk ke dalam definisi kepala negara dan pengertian konstitusi tadi, tapi lebih ke testament politik tadi. Ya, makanya disebutnya pemerintah darurat. Karena gini, karena harus dilihat ya, waktu Indonesia merdeka tahun 45 ini sekutu ya nikah itu pasukan sekutunya Belanda tetap ingin kembali menguasai Indonesia. Betul. Dan tidak mengakui pemerintahnya Bung Karno. Ya makanya waktu itu dibentuk namanya negara-negara boneka atau kita kenal dengan negara Indonesia Serikat. Nah, republiknya sendiri itu bagian dari negara Serikat waktu itu. Nah, takut bagaimana karena itu bagian dari strategi politik. Makanya strategi ini kemudian kita bisa menilai di negara sekitar efektif. Kalau generasi ini, wah ini strategi ini keren banget kan? Iya. Mereka sudah mempersiapkan ini kalau ini bagaimana, ini kalau ini bagaimana. Persiapkan. Ya bagian dari strategi politik. Dan ya itu bagian dari apa? Kreativitas tadi. Bagian dari si apa pahlawan kita tadi khususnya Bung Karno berpikir. Dan saya pikir juga beyond ya kalau dan saya pikir juga itu bukan pemikiran pribadi, itu hasil dari musyawarah. Hasil dari konsensus. Sehingga kita bisa lihat gini contohnya. Waktu penunjukan Bung Karno dan Bung Hatta sebagai kepala negara dan wakil, itu enggak sampai ribut-ribut, itu aklamasi. Itu aklamasi. Siapa yang kemudian jadi kepala negara? Kami setuju, Bung Karno setuju, aklamasi. Siapa mau jadi wakil? Siapa wakilnya? Bung Hatta setuju, semua terima. Nah makanya dengan musyawarah yang dilakukan mereka, orang nggak ada rebutan tuh. Syarifudin tarik-tarik, gua aja, dia sadar. Kenapa? Karena menempatkan kepentingan nasional di atas kepentingan yang lain. Itu juga sama terjadi ketika pemilihan Panglima TNI. Ya, ketika itu ada Jenderal Sudirman dan ada Urip. Ya, kemudian mereka memilih ya, kan, siapa yang menjadi panglimanya. Pilih Sudirman dan mengakomodir Urip.
Akhirnya kedua ini dikenal juga dengan Dwi Tunggal Militer. Dan ini terbukti efektif. Efektifnya apa? Ketika murid yang mendapatkan pendidikan militer Belanda dan Sudirman yang mendapatkan pendidikan militer Jepang dipadukan, ini menjadi kekuatan yang dahsyat. Nah, intinya adalah bagaimana kekuatan-kekuatan bangsa ini yang produktif digunakan secara baik. Jangan kekuatan bangsa yang besar sekali digunakan untuk sesuatu yang tidak baik. Contohnya apa? Jangan salah ya, kalau bangsa ini lebih banyak mengkonsumsi hoax, nggak menutup kemungkinan kebencian adalah chip kepala kita. Dan kebencian itu ya, membuat kita tidak bisa maju. Kenapa energinya negatif? Gak ada itu yang namanya energinya negatif itu saya nggak. Seperti itu. Secara kesehatan pribadi juga nggak sehat. Apalagi buat bangsa. Gitu. Oke. Nah, baru saya mau tanya nih, kalau nggak ada kita closing. Selamat sore, salam sejahtera. Saya Dimas Aditya Pratama. Untuk pertanyaannya, mengapa keteladanan yang baik dari pemimpin yang berjuang perlawanan itu sangat penting bagi generasi muda saat ini? Dan juga langkah awal untuk memulainya itu seperti apa? Karena banyak generasi sekarang kan menggebu-gebu di awal, tapi akhirnya mereka tidak konsisten untuk meneladani hal tersebut. Jadi yang pertama tindakan kecil dan dilatih. Konsisten. Konsisten itu bicara latihan. Bicara endurance ya. Iya, bicara latihan. Jadi yang pertama itu tindakan kecil aja. Contoh tindakan kecil nih. Sehat dan sakit. Ini sederhana nih. Sakit beban negara nggak? Beban negara sakit kan? Jadi generasi yang sakit. Iya. Sehat. Tindakan kecilnya apa? Bangun pagi aja. Bangun pagi, latihan tiap pagi olahraga. Ya, wah saya bersyukur nih, saya olahraga nih. Waduh, ini saya harus olahraga nih. Jadi pagi saya bangun jam 5, ya kan? Kemudian saya sembahyang, ya kan? Kemudian saya jam 6 udah siap-siap tuh. Ya, jam 6 saya jalan, main sepeda, konsisten. Ya, seminggu bisa 3 kali, bisa 4 kali. Cuma tindakan kecil. Itu dulu dilatih. Untuk hal-hal kecil saja kita bisa latihan, apalagi untuk hal yang lebih besar. Jadi orang bilang untuk melakukan tindakan yang konsisten yang besar, latihlah dulu tindakan konsisten yang kecil. Let's start with small thing. Yes. Yes. Oke, gitu. Dimas. Ada lagi? Terakhir ya. Oke, terakhir. Atau kita tunggu 2 pertanyaan terakhir, habis itu kita minta closing statement dari Bang Tovan. Pak, saya mau bertanya tentang peristiwa perobekan bendera Belanda di Hotel Yamato. Pertanyaan saya, kenapa mereka tidak kenang sebagai pahlawan? Siapa nih yang nyobek? Mereka nyobek pahlawan. Yang menyobek? Ya, pahlawan. Iya kan? Pahlawan itu kan bisa tertera, bisa tidak tertera. Tapi yang harus kita harus lihat dari peristiwa 10 November, ya itu adalah kolaborasi semua elemen masyarakat. Ya ada Bung Tomo, ya seorang orator di radio yang membakar semangat. Kemudian ada Kiai Haji Hasyim Asy'ari, ya dia yang mengumpulkan ulama-ulama untuk melakukan resolusi jihad terhadap tanah airnya. Ya kan, kemudian juga ada golongan-golongan yang lain, ada golongan Kristen, ya ada golongan yang lain. Bahkan yang saya tahu juga ada Charles Muslim, ya seorang beragama Yahudi ikut membela Indonesia. Gitu. Itu ada dan bisa di-searching di Google. Saya juga kaget itu. Salah satu pahlawan nasional, ya, yang ada di Surabaya, ya kan, dan dia ikut Muslim, masa Muslim dia baca agak kaget juga. Ya. Jadi memang ya sisi kepahlawanan ini tidak kenal identitas. Ya, dia membela tanah air, dia membela Indonesia. Ya, berasal itu dari hati, bukan dari identitas ya. Iya, berasal dari hati. Kayak kita nih berdua ya. Apa sih yang mengikatkan kita? Kan tujuan mulia kita berbangsa Indonesia. Sehingga Bung sama saya bisa duduk di sini bukan karena identitas. Ya maaf ya Bung ya, lebih ke Aceh, saya lebih ke Jawa kan enggak. Iya. Tapi kita punya gagasan besar buat bangsa ini. Nah, gagasan besar buat bangsa ini yang sebenarnya merekatkan kita. Bukan identitas yang merekatkan kita, tapi gagasan besar itu. Kita tidak soal apa ide bersama yang bisa dibangun. Yes, itu. Apa sih cita-cita kita ke depan bersama? Ya, kan? Dan itu yang harusnya menjadi topik pembicaraan kita dalam setiap hal. Makanya saya suka di Aceh Connection.
Diajak connection itu ada diskusi. Iya. Ya, diskusi bagaimana membangun bangsa ini. Benar. Ya, buat kita iklan sekali lagi buat teman-teman, jangan lupa datang lagi nanti, Bang. Biar kita sering diskusi sambil ngopi. Bang Taufan juga kadang-kadang di sini ketemu. Yang penting bagaimana kita bisa ketika kita bertemu lawan bicara, lawan berdiskusi, lawan ya saling berargumentasi, jangan melihat perbedaan, tapi lihat apa ide besar bersama yang bisa kita bangun. Ya kita lihat perbedaan sebagai kekuatan, sebagai langkah kolaborasi. Perbedaan kan pasti ada. Yeah. Tapi diusik-usik. Ya pasti dong. Kalau nggak perbedaan agama, perbedaan lahir, perbedaan jenis kelamin, itu pasti ada perbedaan. Hanya persoalan ini kemudian tidak menggiring kita untuk kita berbeda terus. Tapi ada sisi-sisi persamaan yang bisa kita ikat di sini. Ya, saya teringat pada ketika saya pernah dengar pidato kalau pelangi itu kalau cuma satu warna nggak jadi pelangi. Justru dengan keberagaman warna yang berbeda tadi yang membuat pelangi itu menjadi cakep gitu ya. Nah, oke. Masih ada? Udah. Oke, karena juga kita udah di akhir acara, kalau memang nggak ada lagi, kita tutup. Kalau memang nggak ada lagi, kita minta closing statement dari Bang Taufan supaya bisa kita tutup. Tapi kalau misalnya ada lagi, kita tunggu semenit mungkin. Ada? Kalau ada yang mau ngomong mungkin boleh. Ada lagi ya? Oke. Nanti selesai sebelum Bang Taufan menyampaikan closing statement, saya ingin menyampaikan bahwa acara kali ini, kegiatan kali ini Perfect Mentor oleh The Perfecto Indonesia ini bakal diulang, disiaran ulang di YouTube channel The Perfecto Indonesia. Teman-teman bisa search di YouTube. Jangan lupa share, kayak YouTuber saya ini kan, jangan lupa share, jangan lupa like dan komen. Teman-teman bisa juga subscribe. Nama akunnya The Perfecto Indonesia, pakai K, perfectnya. The Perfecto Indonesia. Di situ kita banyak dari sebelum-sebelumnya kita juga konten-konten yang bermanfaat kita share di situ, dari ada narasumber sebelumnya, teman-teman bisa lihat di situ. Nanti acara hari ini juga akan diposting di channel kita. Untuk nanti panitia akan share link untuk pendaftaran teman-teman mendapatkan e-sertifikat. Oke, di akhir acara saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Sebagai closing statement, kita minta ke Bang Taufan mungkin ada closing statement. Ya, yang pasti generasi milenial apa pertama harus menjadi jangan menjadi beban negara, tapi harus menjadi solusi buat bangsa ini. Karena itu mindsetnya harus berubah. Yang kedua harus punya mental entrepreneur. Karena ke depan orang punya mental entrepreneur itulah orang yang sangat bermanfaat buat negara. Dan kalaupun menjadi pegawai, PNS, BUMN atau apapun juga tetap bermanfaat buat negara dengan membangun integritas. Karena kepintaran apapun setinggi-tingginya tanpa integritas itu percuma. Itu aja. Integritas, kita dapat kata kunci kali ini. Mari kita jaga integritas supaya kita bangun cita-cita bangsa tadi supaya terwujud. Ya. Oke, terima kasih sekali lagi buat Bang Taufan Huneman sudah bersedia menjadi perfect mentor kita di seri yang pertama. Dan terima kasih para perfect mentee. Semoga kita bisa bertemu dengan kegiatan-kegiatan Perfect Mentor selanjutnya di 2 minggu lagi. Teman-teman bisa follow IG The Perfecto Indonesia supaya dapat update selanjutnya mengenai Perfect Mentor dan kegiatan-kegiatan lainnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya.